Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Fidiran Ganis, Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta 2019. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai isi e-book yang berjudul Menjadi Lebih Produktif, Ambil Langkah Kecil dan Mempunyai Tujuan yang Besar. Nah, yang pertama ini ada menganalisa data kinerja menurut Shane Battier, seorang pemain bola basket profesional dari Amerika Serikat yang telah pensiun. Nah, ia ingin menceritakan bagaimana pengalaman menganalisa data kinerja selama ia bermain bola basket. Nah, melalui studi tentang analitik dan data bola basket, ia dapat memahami data kinerja bola basketnya. Dengan menganalisis data kinerja selama bermain bola basket, ia dapat mengetahui nih, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang membuat dirinya menang, dan apa yang membuat dirinya kehilangan atau mengalami kekalahan. Setelah pensiun, ia sadar bahwa seharusnya ia dapat menembak bola lebih banyak, tapi belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu membuatnya berpikir untuk membuka cara baru tentang olahraga, khususnya permainan bola basket. Baginya, semua orang dapat menganalisis data kinerja mereka dengan melihat profesi mereka, seberapa besar mereka semangat dan kerajinan mereka untuk mengukur kesuksesan dan kegagalan tersebut. Nah, yang kedua ini ada menilai sendiri untuk menunda-nunda dari Dan Ariely, seorang ekonom psikolog dan profesor ekonomi di Universitas Duke. Ia menceritakan bagaimana menilai sendiri sesuatu yang akan kita lakukan tanpa menunda-nunda kegiatan tersebut. Nah, udah dibilangin di sebelumnya bahwa Dan Ariely merupakan seorang profesor psikolog dan perilaku ekonomi di Duke University dan mempunyai wacana menilai sendiri untuk menunda-nunda. Terdapat konsep bagus yang disebut retreat regrets, di mana dalam buku tersebut mengajukan pertanyaan ketika Anda akan mati, hal apa yang akan Anda sesali. Nah, ketika Anda berpikir tentang apa yang akan Anda sesali pada kasus jangka panjang dan jarang ditemukan seperti misalnya kalau aja aku harusnya tuh masuk sekolah ini. Terus dulu waktu aku umur 73 tahun tuh aku begini. Nah, menurut Dan Ariely hal itu tuh tidak terlalu penting. Tapi menurut orang lain itu bisa aja penting. Nah, terus ada lagi ketika kita di tempat kerja, kita sering mengoptimalkan aktivitas jangka pendek daripada aktivitas jangka panjang. Jadi, Anda mungkin memiliki proyek yang benar-benar ingin Anda lakukan, dan Anda mungkin memiliki presentasi yang ingin Anda lakukan dengan baik, tapi tengah perjalanan hal kecil itu bermunculan. Jadi, menurutnya itu mengoptimalkan jangka pendek lebih diutamakan dari mengoptimalkan aktivitas jangka panjang, karena jangka pendek mungkin lebih mudah dilakukan dan mungkin masalah yang muncul itu lebih kecil daripada melakukan aktivitas jangka panjang. Dan apa yang terjadi ketika hal-hal kecil itu muncul, apakah sesuai dengan rencana Anda sehingga Anda cenderung menjalankannya, atau mereka memberi Anda sedikit kepuasan seolah-olah Anda telah melakukan sesuatu. Dalam hal ini, orang lain tuh memberikan apresiasi pada Anda karena telah menyelesaikan aktivitas itu dengan baik. Nah, hal itu disebut penundaan terstruktur, yaitu ide yang telah dibuat dan didaftar untuk dilakukan dan tidak untuk dilakukan. Maka, Anda belum membuat kemajuan, namun Anda merasa baru saja melakukannya seperti Anda telah membuat kemajuan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Anda mengatasi hal-hal kecil itu dan bagaimana Anda selalu mengingat hal apa yang penting bagi Anda. Nah, beliau mengungkapkan bahwa ada salah satu solusinya, yaitu dengan mencoba meluangkan waktu dalam rencana Anda untuk hal itu. Tentu saja itu sangat sulit, namun hal ini sangat penting. Dengan mencari tahu bagaimana Anda mengatakan tidak pada banyak hal yang tidak perlu Anda lakukan. Nah, yang ketiga ini ada
Pasangkan ambisi Anda dengan rencana yang realistis. Menurut Charles Duhigg, merupakan seorang jurnalis dan penulis non-fiksi, juga merupakan seorang wartawan dari The New York Times yang menceritakan mengenai memasangkan ambisi yang harus dilakukan dalam perencanaan. Duhigg merupakan seorang wartawan di New York Times selama 1 dekade. Ia menulis artikel, buku, dan majalah untuk The New York Times Magazine, The New York, and The Atlantic. Ia adalah penulis buku The Power of Habit yang mengenai pembentukan kebiasaan dalam kehidupan kita, perusahaan, dan masyarakat, dan Smarter, Faster, Better mengenai ilmu produktivitas. Nah, menurutnya menentukan tujuan yang tepat sangat penting. Salah satu hal yang kita ketahui tentang orang dan perusahaan yang paling produktif adalah mereka yang melakukan pekerjaan sangat baik dalam memilih tujuan yang tepat. Nah, bagaimana kita memilih tujuan yang tepat? Dan bagaimana orang dan perusahaan yang paling produktif memutuskan apa yang menjadi fokus dan apa yang ingin mereka kejar ke depannya? Kita tahu nih bahwa proses yang tepat untuk menetapkan tujuan bergantung pada memanfaatkan ambisi terbesar kita dan kemudian memasangkannya dengan rencana yang realistis yang telah kita buat. Dalam psikologi, mereka menyebut ini sebagai kebutuhan untuk memiliki kedua tujuan pegangan dan tujuan SMART. Tujuan yang besar adalah ambisi besar kita. Penting untuk mengetahui apa yang ingin Anda lakukan, apa yang paling penting, dan apa yang akan mengubah dunia Anda atau mengubah dunia ini. Tetapi jika memiliki masalah dengan mengambil tujuan besar seperti itu dan menulisnya di daftar pekerjaan di list pekerjaan Anda terlalu berlebihan. Jika Anda menulis saya ingin meningkatkan pendapatan sebesar 20% atau kehilangan 30 pound atau lari maraton, itu tidak memberitahu apa yang harus Anda lakukan pada hari berikutnya. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa jika Anda memiliki tujuan besar seperti itu, Anda menuliskannya sendiri di daftar hal yang harus Anda lakukan. Itu sebenarnya dapat menurunkan motivasi Anda. Itu bisa terlihat seperti mustahil. Psikolog mengatakan bahwa jika Anda menulis daftar hal yang harus dilakukan, Anda harus meletakkan tujuan besar. Tujuan itu ditulis di bagian atas halaman tuh, bagian atas halaman Anda. Kayak judul tuh biasanya kan besar tuh. Nah, Anda tulis di situ, di atas daftar yang harus dilakukan, dan kemudian di bawahnya baru Anda perlu menulis tujuan SMART, tujuan Anda. Tujuan SMART itu mengambil ide besar dan memecahnya menjadi suatu yang merupakan rencana aktual. Disebut tujuan SMART karena memenuhi kategori ini, yaitu harus spesifik dan itu harus bisa diukur. Suatu yang kita dapat benar-benar lawan sehingga kita tahu kapan kita mencapai tujuan atau harus dapat mencapai, yang berarti bahwa kita telah memikirkan apa yang kita butuhkan dan membuat tujuan ini menjadi nyata. Harus realistis, yang berarti bahwa ia telah masuk dan telah membersihkan jadwal dengan cukup baik sehingga kita dapat benar-benar menindaklanjuti nih rencana kita selanjutnya nih apa nih buat menuju realistis tersebut. Kemudian ada waktu. Ya, kita harus tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sekarang ada banyak cara untuk membuat sasaran menjadi terstruktur. Terstruktur itu akan memberitahu apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana memulainya, dan begitu mulai akan jauh lebih mudah, dan untuk terus berjalan ke depannya tuh akan lebih mudah karena udah terstruktur nih ya. Sebelum mulai mengerjakan buku, beliau menulis daftar tugas dengan cara yang sama seperti kebanyakan orang menulis pekerjaan. Namun hal itu
merupakan cara yang salah, dan menurut psikolog cara yang tepat untuk menulis daftar hal yang harus dilakukan orang dalam perusahaan itu yang benar-benar produktif menulis seperti itu. Selanjutnya, ada 4 pilar pembentukan kebiasaan menurut Richard Rubin, seorang penulis, blogger, dan pembicara asal Amerika yang menceritakan bahwa terdapat 4 pilar pembentukan kebiasaan dalam kehidupan dan mempermudah kebiasaan yang sering dilakukan. Richard Rubin merupakan seorang penulis tanpa henti mengeksplorasi sifat manusia untuk memahami bagaimana kita dapat membuat hidup kita lebih baik. Dan ia percaya bahwa tidak ada solusi satu ukuran yang cocok mencakup semua untuk menjadi lebih bahagia, lebih sehat, produktif, atau lebih kreatif ketika mengenal diri kita sendiri dan apa yang bekerja bagi diri kita, apa yang berfungsi untuk diri kita. Itulah yang dapat mengubah kebiasaan dan kehidupan kita. Nah, Gretchen mengidentifikasi 21 strategi tentang bagaimana mengubah kebiasaan, tetapi terdapat 4 strategi yang akan ia sebut sebagai pilar kebiasaan. Yang pertama, ada penjadwalan yang sebenarnya membuat tempat tersendiri untuk kebiasaan dalam jadwal Anda tertentu di kalender Anda. Kedua, ada akuntabilitas yang membuat diri Anda bertanggung jawab. Dan yang ketiga, ada fondasi, merupakan kebiasaan yang merupakan kebiasaan paling penting untuk memberi Anda perintah diri sendiri. Ini ada pemantauan, adalah semacam strategi yang sangat efektif karena masalahnya jika Anda tidak sadar mencoba mengubah apa yang Anda lakukan, Anda tidak mencoba menghabiskan lebih sedikit waktu di internet, Anda tidak mencoba untuk minum lebih sedikit atau apapun karena Anda tidak memantau apa yang Anda lakukan gitu. Jadi Anda nggak bisa mencoba hal-hal lain gitu. Nah, faktanya adalah ketika Anda memonitor semua, memantau semua itu, Anda mulai melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan apapun yang sebelumnya telah Anda lakukan. Manajemen kemarahan, produktivitas, makan, minum, kegiatan, lain hal sebagainya. Nah, ada sesuatu nih yang mengetahui secara pasti seberapa banyak Anda melakukan sesuatu, bahkan jika Anda tidak berusaha mengacaukan seberapa banyak yang Anda melakukannya, itu hanya mulai mengarahkan Anda ke arah yang benar. Jika ada sesuatu yang penting bagi Anda, cari cara untuk menghitungnya, bahkan jika itu sesuatu seperti waktu keluarga dan bagaimana saya bisa memonitor waktu keluarga kita, meluangkan waktu untuk keluarga kita. Nah, karena itu dapatkan catatan waktu Anda dan mulai melacak berapa banyak waktu yang akan Anda habiskan bersama keluarga, kerja, atau kegiatan-kegiatan lainnya supaya lebih terstruktur. Ini perangkat supaya yang dapat dipakai supaya memberitahu Anda dengan tepat berapa banyak waktu yang akan Anda habiskan untuk melakukan suatu kegiatan, kayak contohnya alarm atau waktu pengingat gitu, ada timernya. Nah, faktanya penjadwalan itu hanyalah bahwa jika Anda memasukkan suatu ke dalam kalender Anda atau menandai di kalender Anda, buat Anda lebih mungkin untuk mematuhinya. Ada semacam pertanggungjawaban atau perasaan, ya saya harusnya menyelesaikan ini jika ada di kalender Anda. Kadang-kadang ada hal yang perlu Anda jadwalkan karena kalau tidak mungkin tidak pernah benar-benar selesai. Maksudnya adalah Anda harus menjadwalkan semua kegiatan Anda. Kalau Anda tidak menjadwalkannya dan tidak terstruktur dengan rapi, maka mungkin kegiatan itu tidak akan selesai karena selalu tertunda-tunda dengan kegiatan yang lain. Ada nih, bagi seorang yang sulit diatur, seharusnya tidak melakukan penjadwalan. Karena kenapa? Mereka itu melakukan kegiatan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Kalau mereka ingin melakukan ini sekarang, ya mereka akan melakukan sekarang. Kalau mereka ingin melakukan besok, ya mereka akan melakukannya besok. Jadi bagi kebanyakan orang penjadwalan sangat efektif, tapi bagi orang yang sulit diatur itu kurang efektif deh. Sebagian besar dari kita hanya melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik dari apapun ketika kita tahu bahwa ada semacam akuntabilitas yang tadi sudah dijelaskan di 4 pilar tadi. Nah, jika Anda seorang obliger, mungkin yang terbesar dari 4 kecenderungan akuntabilitas eksternal sangat penting. Ini adalah elemen yang sangat penting untuk semua
dengan tetap berpegang pada kebiasaan atau perilaku apapun, tapi hampir semua orang yang mendapat manfaat dari semacam pertanggungjawaban. Dan jika Anda tahu tentang diri Anda sendiri, Anda tahu mengenai hal apa yang harus Anda lakukan untuk diri Anda sendiri, bahwa Anda melakukan akuntabilitas dengan lebih baik, cari cara kreatif untuk menemukan pertanggungjawaban dalam kegiatan yang telah Anda lakukan tentang mengenai diri Anda. Terakhir ini ada mendorong melewati keharusan. Menurut Carson Tate, seorang coach dalam suatu produktivitas di tempat kerja dan seorang konsultan, ia menceritakan bahwa mendorong melewati keharusan harus dipikirkan dengan baik dan bijak dalam mengambil suatu keputusan. Sedikit lagi nih, Carson Tate merupakan seorang konsultan produktivitas dan pendiri Working Simple. Ia adalah penulis buku yang berjudul Work Simple, Embracing the Power of Your Personal Productivity Style. Ia juga menjabat sebagai coach, trainer, dan konsultan. Nah, menurutnya sering melintas dalam pikiran kita menyebut sebagai keharusan. Misalnya nih ya, Anda harus mengatakan ya untuk meminta, Anda harus memanggang cupcakes dari awal dan Anda harus melakukan ini. Ini semua keharusan, jadi Anda menjawab ya. Nah, masalah dengan keharusan adalah bahwa mereka menjadi pelarian dan sebelum Anda menyadarinya. Jadi Anda nggak sadar tuh kalau Anda tuh disuruh sebenarnya buat melakukan itu, dan kita otomatis jawab ya untuk melakukan sesuatu yang bukan tanggung jawabnya kita gitu. Nah, Anda sudah mengatakan ya dan lalu berkomitmen untuk banyak hal yang mungkin tidak sejalan dengan tujuan Anda dan bagaimana Anda ingin hidup dan berlari untuk hidup. Ketika Anda merasa harus maju, saya akan menyarankan Anda bertanya pada diri Anda sendiri berapa pertanyaan menurut Carson Tate. Seperti itu. Jadi pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan tujuan. Jadi apa tujuan dibalik ini? Siapa yang sebenarnya harus melakukannya dan apa yang harus dicapai nih? Dan kemudian karena kadang-kadang harus bisa mencari peluang sehingga Anda bisa diminta untuk bekerja dalam tugas yang berat. Ini bisa menjadi peluang nyata bagi Anda. Jadi jika Anda ingin mendengarkan dan apakah ada peluang yang berpotensi dalam hal itu maksudnya yang Anda lakukan, yang ada di kepala Anda, maka yang berikutnya dilakukan adalah memikirkan siapa di belakang ini yang seharusnya melakukan, siapa yang seharusnya melakukan kegiatan itu, kenapa harus saya, tadi di cerita yang awal. Nah, siapa yang minta ini dari Anda? Apakah itu bos Anda, apakah manajer Anda, atau apakah naskah lama inilah yang ada di benak Anda? Dari siapa ini seharusnya dihasilkan, dan kemudian pikirkan tentang harapannya. Maksudnya Anda tuh berharap apa untuk melakukan ini, apa yang diharapkan dari ekspektasi Anda dalam pikiran Anda tuh seperti apa. Apakah ini harapan bahwa seorang bintang di tempat kerja selalu melakukan ini, atau ini yang harus dilakukan oleh seorang manajer? Pikirkan saja harapan-harapan itu. Apakah mereka milik Anda? Apakah mereka milik masyarakat? Siapa mereka dan apakah mereka benar-benar selaras? Dan hal terakhir yang akan ia tantang untuk Anda pikirkan adalah apakah itu nyata. Benarkah Anda harus membuat kue dari awal? Itu tidak benar sebenarnya. Ada kue yang jauh lebih baik yang beli di toko. Jadi Anda nggak perlu capek-capek buat membuat kue dari awal, baik kebanyakan. Jadi Anda mempertanyakan apakah ini nyata untuk diri Anda sendiri. Karena setiap kali Anda mengatakan ya untuk suatu, Anda mengatakan tidak untuk suatu yang lain, dan keharusan karena kita pernah berkomitmen. Kita mengatakan ya lebih dari kita mengatakan tidak, dan kebanyakan itu di kenyataan ya emang iya sebenarnya. Harusnya kita bisa mengatakan tidak untuk seharusnya kegiatan yang tidak kita lakukan, yang seharusnya kegiatan itu harusnya dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi kita bisa mengatakan ya, tapi itu bisa mengatakan tidak, tapi jarang dari kebanyakan kita, dan akhirnya kita sendiri yang menderita, ya kan? Nah, setiap kali Anda mengatakan ya, Anda mengatakan tidak pada sesuatu yang lain,
Bisa jadi intinya adalah untuk benar-benar memahami apa yang ingin Anda katakan ya, dan apa yang ingin Anda katakan tidak. Karena setiap kali Anda mengatakan ya, banyak hal yang mungkin ada di dalamnya tidak selaras dengan Anda dan siapa Anda. Maksudnya adalah itu, kalau kita mengatakan tidak apabila disuruh mengatakan ya apabila disuruh orang, mungkin harusnya itu emang bukan kewajibannya, tapi karena kita gak enak buat bilang nggak mau bantuin gitu. Jadi gimana ya, dalam hati tuh kayak ngebatin gitu mungkin, karena nggak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan, dan malah seperti itu akan menyulitkan diri kita sendiri sih. Nah, jadi kesimpulan dalam video ini itu yang menjelaskan mengenai menjadi lebih produktif. Ambil langkah kecil, punya tujuan besar, di mana terdapat berapa 5 tokoh yang menceritakan pengalaman dan pemikiran mereka tentang judul tersebut. Di antaranya ialah bagaimana mengatur waktu dan mengutamakan kegiatan yang lebih penting, bagaimana menegaskan dan mengerjakan atau tidak mengerjakan suatu, bagaimana membuat jadwal kegiatan yang tepat, bagaimana menganalisis setiap kegiatan yang pernah terjadi dan mengoreksinya, dan bagaimana mengambil cara yang lebih mudah dalam mengerjakan suatu kegiatan, dan merupakan isi dari ebook yang telah saya rancang. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Siapa tahu kalian memiliki masalah-masalah yang berhubungan dengan judul-judul tersebut, dan siapa tahu dapat membantu kalian. Terima kasih. Maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.